Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Suandi Husaini dari Madura, Pulau Garam. Saya dilahirkan di sana, hidup di lingkungan Nahdien. Saya MI-nya di Madrasah Ibtidaiyah Salafiyah Safiyah. Kemudian saya melanjutkan di sebuah pesantren di Madura juga, pesantren Persatuan Islam atau Persis. Tapi uniknya di sana guru-gurunya orang-orang Muhammadiyah dan orang-orang tarbiyah. Saya mengenal banyak tokoh-tokoh di sana, lintas pemahaman, yang kemudian setelah itu saya melanjutkan pendidikan saya di Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia di Jakarta. Qadarullah, saya termasuk yang ditugaskan waktu itu pada tahun 2012 dakwah di pedalaman, yaitu di pedalaman Kepulauan Riau. Di sana saya merasakan sekali begitu dekat dengan masyarakat. Dan ternyata banyak di Indonesia ini masih daerah-daerah yang butuh tentang sentuhan-sentuhan, nasihat-nasihat atau kehadiran seorang da'i. Dan kemudian singkat cerita, saya ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkan teman seperjuangan, yaitu orang Tanggul, Jember. Dan semenjak tahun 2016 saya bergabung di SMP Muhammadiyah 4 Tanggul dulu. Kalau sekarang sudah menjadi nama SMP Muhammadiyah Boarding School Tanggul. Walaupun saya dari tahun 2010 saya berkeluarga dengan orang Tanggul, karena saya masih domisili di Jakarta. Setiap tahun, bahkan hampir setiap Ramadan dari sejak tahun 2010 saya dijadwal di cabang, itu di pimpinan cabang Muhammadiyah Kecamatan Tanggul bersama-sama dengan mubalik yang lain di sana. Dan pada tahun ini, tahun 2021, saya sebenarnya ingin istirahat, ya. Ingin istirahat. Ya, saya ingin memberikan kesempatan kepada teman-teman yang muda-muda, yang lebih muda daripada saya, yang perlu ditampilkan dan dimunculkan sebagai bentuk kaderisasi. Dan alhamdulillah ada sekitar 12 pemuda Muhammadiyah di Tanggul yang tahun ini ternyata aktif mengisi masjid-masjid dan mushola yang ada di wilayah Tanggul. Nah, ternyata di tengah-tengah saya memilih untuk istirahat atau vakum, ya, sementara untuk menjadi mubalik, ya. Karena memberikan kesempatan kepada teman-teman yang lain di tempat saya itu, saya ditelepon oleh sahabat saya, yaitu bahkan atasan saya, ya, Ustadz Kamil, ya, Ketua Pemuda Muhammadiyah Kabupaten Jember, yang juga sebagai Kepala Kantor Lazismu Kabupaten Jember. Ternyata diminta bersama dengan teman-teman ngobrol, ya, ngobrol santai, ceritanya ngobrol santai, ya, di Paleran, ya, di MBS Al-Islam. Setelah ngobrol, kemudian bincang-bincang bersama dengan teman-teman yang lain, ternyata di balik obrolan kami itu ada sesuatu yang mulia atau rencana yang mulia yang sebelumnya mungkin sudah digagas oleh Mas Kamil dan teman-teman yang lain. Jadi niat awal saya mau istirahat, ya, memberikan kesempatan kepada teman-teman yang lain di Tanggul. Ternyata saya tidak boleh istirahat memang, ya. Dan mubalik itu tidak boleh vakum, dai itu tidak boleh berhenti, karena tugas mulia itu masih menunggu kita. Dan umat atau masyarakat
khususnya warga Muhammadiyah juga masih mengharapkan kehadiran kita, terutama dai-dai muda. Nah, selama bulan Ramadan ini alhamdulillah saya diberikan kesempatan mengunjungi 4 tempat. Yang pertama itu di Pakusari. Ya, di Pakusari alhamdulillah. Ya, memang niat saya silaturahim ya. Di Pakusari banyak bertemu dengan sahabat-sahabat lama dulu satu pesantren, ya, satu perjuangan, dan di sana markasnya Mas Kamil, ada juga Ustadz Basit di sana, yang alhamdulillah geliat dakwah di sana mulai muncul, bahkan ada 2 pesantren, yaitu Pondok Modern Muhammadiyah Pakusari dan Pondok Darul Quran Pakusari. Alhamdulillah, itu rata-rata anak-anak muda ya, yang menggagas di sana. Setelah dari Pakusari, saya melanjutkan perjalanan di pekan kedua, itu ke Jenggawa. Ya, di Jenggawa juga saya menyaksikan ternyata berbeda dengan Pakusari, yang di sana banyak kader, ya, banyak aktivis dakwah. Nah, di Jenggawa ternyata saya melihat ada 1-2 yang muda, bahkan rata-rata sudah lanjut usia ya, yang mengisi musola atau masjid yang ada di sana itu. Tapi alhamdulillah saya juga di sana menyaksikan respon masyarakat, khususnya jamaah masjid di sana luar biasa. Ya, dengan kehadiran kita menyambut dengan gembira, ya, dengan ramah tamah yang luar biasa. Kami disambut di sana di Jenggawa, dan setelah dari Jenggawa kemudian saya melanjutkan perjalanan ke daerah Gumelar. Ya. Ya, di daerah Gumelar juga ternyata saya melihat kurangnya mungkin ya, kalau saya bilang di sana ada masjid yang cukup strategis di pinggir jalan, tapi saya melihat di sana ketua pemudanya juga sebagai sekretaris PCM, artinya ketua PCPM merangkap sebagai sekretaris PCM. Di sana ada Ustadz Arista. Ya. Alhamdulillah ternyata respon masyarakat juga sama seperti di Jenggawa dan Pakusari, menyambut kehadiran kami. Bahkan setelah kami kultum, kami ceramah di sana, tidak hanya ya mengisi materi kemudian selesai pulang begitu, tapi yang menarik kami biasanya ngobrol ya. Jadi ngobrol panjang lebar seputar problematika amal usaha, problematika masjid dan musola, serta perkembangan cabang dan ranting Muhammadiyah di Kabupaten Jember ini. Menarik, satu sama lain ada sisi kelebihan, satu sama lain ada sisi kekurangan. Kemudian yang terakhir, saya mendapatkan amanah untuk mengisi di tempat yang jauh di sana, yaitu di Sanin Rejo. Jadi kalau kata masyarakat sana, ini sudah ujung timur, Ustadz. Jadi ternyata betul ujung timur, ya, jadi timur selatan. Masuk hutan, ya, masuk perkebunan, dan setelah masuk perkebunan saya melihat kita tidak seperti berada di tengah hutan, tapi justru di daerah mungkin kota kecamatan, ya, walaupun di sana mungkin disebut masih desa ya. Di Sanin Rejo itu sebuah desa. Jadi saya melihat di sana setelah sekian kilo itu kami menempuh perjalanan. Di sana ada kebun karet, ada kebun tebu, ada lahan kosong sepanjang jalan itu. Kanan kiri kami melihat ya hanya tanaman-tanaman, tidak melihat bangunan. Tapi setelah masuk, kemudian selamat datang di Sanin Rejo, kembali kami melihat seolah-olah kami di sana itu berada di tengah-tengah kota. Luar biasa, kami salut. Dan yang cukup salut, ternyata di tempat nan jauh di sana itu ada dan berdiri pimpinan ranting Muhammadiyah. Setelah
saya menyampaikan materi, kemudian saya bersilaturahim ke salah seorang tokoh di sana, yang juga dikatakan, kata beliau, saya termasuk orang yang dikader pertama Ustadz oleh Ustadz saya. Dan Ustadz saya itu perintis di sini, murid dari Kiai Haji Ahmad Zainuri waktu Kebo. Alhamdulillah, Ustadz-Ustadz kita, dai-dai kita, senior-senior kita telah mendahului. Bahkan jalannya dulu itu rusak, bahkan ada yang jalan kaki berkilo-kilo itu, ya, bahkan hampir seharian ya, mereka jalan kaki menjemput bola, datang ke tempat-tempat yang terpencil. Dan ternyata di Sanin Rejo itu ya, saya mendapatkan informasi kenapa Muhammadiyah kemudian menghidupkan dan mengkader di sana. Silaturahim dengan tokoh-tokoh di sana, saya mendapatkan informasi ternyata sudah mulai ada geliat agama lain yang mau menyebarkan agama di sana, di tengah-tengah komunitas atau masyarakat muslim, yang di situ justru dibangun tempat ibadah mereka. Dan bahkan mereka menurut informasi dulu di tahun 80-an itu melalui perangkat desa, sehingga dari laporan masyarakat setempat melalui dai Muhammadiyah yang ditugaskan di sana, salah murid dari Kiai Haji Ahmad Zainuri tadi itu, yang kemudian melaporkan ke atasan dan direspon oleh pimpinan daerah Muhammadiyah, sehingga dibangunkan masjid di sana. Dan alhamdulillah, kehadiran atau gegap gempita dakwah Muhammadiyah di ranting Sanin Rejo itu yang kemudian secara otomatis, karena memang firman Allah, ja'al haq wa zahaqal batil, innal batila kana zahuqa. Datangkan kebenaran, niscaya kebatilan akan lenyap, niscaya kebatilan akan hilang, karena sungguhnya kebatilan itu pasti akan hilang. Maka alhamdulillah, yang tadi niatnya mau menyebarkan agama tertentu di tengah-tengah komunitas muslim, ternyata tidak sebagaimana yang mereka cita-citakan. Ya. Ternyata mereka juga, walaupun segala macam manipulasi mereka untuk membangun tempat ibadah itu, tapi sampai saat ini jamaahnya ya tidak banyak seperti itu. Sahabat Lasismu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada tahun ini termasuk bagian dari salah satu dai mengabdi program Lasismu bekerja sama dengan Kops Mubalik Pemuda Muhammadiyah Kabupaten Jember. Saya bersyukur alhamdulillah, dan saya mengucapkan terima kasih kepada Lasismu serta para donatur yang turut serta mensupport kami, karena insya Allah harta yang Bapak Ibu titipkan di Lasismu bermanfaat, bahkan tidak hanya bermanfaat di dunia, tapi insya Allah dengan adanya program Dai Mengabdi ini juga mencerdaskan, mencerahkan masyarakat, dan juga ke depan harapannya program itu terus berlanjut, dan tidak hanya ada 9 dai, tapi insya Allah ada banyak dai-dai muda yang kita lihat dari berbagai macam cabang tadi yang muncul sangat banyak, dan potensi-potensi itu saya pikir jika kolaborasi antara dai pemuda Muhammadiyah dari antar cabang itu dengan berbagai macam kelebihan dan kekurangannya, insya Allah akan menjadi kuat, dan betul-betul kita akan menjadi pemenang, karena pemenang itu harus dilalui dengan kekuatan, dan kekuatan hanya ditempuh oleh persatuan dan kesatuan. La ghalabata illa bil quwwah wa la quwwata illa bittihadi. Terima kasih. Nasru minallah fatun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.